Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian semua dalam keadaan baik dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau hari ini kamu lagi merasa sedih, jangan khawatir. Kamu datang di waktu yang tepat. Karena kajian kita kali ini akan membahas rahmat Allah dalam kesedihan dan bagaimana cara menghadapi kesedihan dengan iman. Eits, tunggu dulu. Ini bukan kajian berat yang bikin kita tambah galau. Kita akan bahas ini dengan santai, sedikit sindiran halus, dan mungkin di akhir kamu bakal merasa, oh ternyata kesedihan itu juga bisa jadi rahmat ya. Kita semua pasti pernah merasa sedih. Siapa sih yang enggak? Kadang-kadang sedihnya nggak jelas sebabnya. Kadang karena masalah hidup yang menumpuk. Tapi pernah nggak kamu berpikir, kenapa sih Allah mengizinkan kita merasa sedih? Bukannya Allah Maha Penyayang? Yuk, kita bahas satu persatu biar pemahaman kita jadi lebih utuh. Siap? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika ma istata'tu. A'udhu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dhanbi. Faghfir li. Inhu la yaghfiru dhunuba illa anta. Ya Allah, Engkau adalah Tuhanku, tidak ada Tuhan selain Engkau. Engkau telah menciptakanku, dan aku adalah hamba-Mu. Aku berjanji setia kepadamu, dan aku berharap kepadamu. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan yang telah aku perbuat. Aku mengakui nikmat-Mu atas diriku, dan aku mengakui dosa-dosaku. Maka ampunilah aku, karena tidak ada yang dapat mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau. Teman-teman, mari kita mulai dengan satu hal penting. Kesedihan itu bagian dari hidup. Kamu nggak bisa hidup di dunia ini tanpa sekalipun merasa sedih. Masalahnya, banyak dari kita yang suka denial alias menolak kenyataan. Gue nggak boleh sedih, harus selalu bahagia dong. Atau ada juga yang berpikir, kalau gue sedih, berarti iman gue kurang kuat. Wah, ini keliru banget. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, manusia terbaik yang pernah ada, juga pernah merasa sedih. Beliau pernah kehilangan istri tercintanya, Khadijah, dan pamannya, Abu Talib, di tahun yang sama. Itulah yang dikenal sebagai Amul Huzn, atau tahun kesedihan. Kalau Rasulullah aja bisa merasa sedih, kenapa kita berpikir kalau kesedihan itu tanda kelemahan? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan sungguh kami akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Jadi kesedihan itu ujian. Jangan denial. Lebih baik kita hadapi dan cari makna di baliknya. Siapa tahu, Allah lagi mempersiapkan sesuatu yang lebih baik buat kita. Sekarang, ada nih yang merasa, kenapa hidup gue kok berat banget ya? Apa Allah nggak sayang sama gue? Mungkin kita perlu berpikir ulang deh. Kesedihan atau ujian dalam hidup itu bukan kutukan, tapi justru bisa jadi tanda cinta Allah. Kok bisa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan baginya, maka dia akan diberi ujian. Iya, kamu nggak salah dengar. Ujian adalah tanda kebaikan dari Allah. Kalau kita diberikan ujian, termasuk kesedihan, itu berarti Allah ingin kita naik level. Bayangkan aja seperti ujian sekolah. Setiap ujian yang kita lewati, semakin mendekatkan kita ke kelulusan. Sama halnya dengan kesedihan. Allah ingin membersihkan dosa kita, meningkatkan derajat kita, dan menguatkan iman kita. Jadi kalau kamu sedang sedih, bukan berarti Allah tidak sayang. Justru mungkin itu tanda cintanya, karena Allah tahu kamu melewati itu dengan lebih baik. Nah, ini nih yang sering terjadi. Pas kita sedih, kita malah sibuk mengeluh. Mulai dari curhat ke teman, update status di media sosial dengan kata-kata galau, sampai marah-marah nggak jelas. Padahal, pernah nggak kita berpikir, apa hikmah di balik kesedihan ini? Teman-teman, Allah nggak pernah memberikan kesedihan tanpa tujuan. Selalu ada hikmah yang bisa kita ambil.
Kadang Allah turunkan kesedihan supaya kita pause sejenak, introspeksi diri. Mungkin ada dosa yang belum kita taubati, atau ada kesalahan yang harus diperbaiki. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu amat bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Jadi, daripada sibuk mengeluh, mari kita ubah perspektif. Tanya pada diri kita, apa yang Allah ingin ajarkan dari kesedihan ini? Percaya deh, di balik kesedihan, selalu ada rahmat dan pelajaran yang luar biasa. Asal kita mau berpikir lebih dalam. Oke teman-teman, curhat ke teman itu boleh-boleh aja. Tapi kadang-kadang kita terlalu sibuk curhat ke manusia dan lupa curhat kepada Allah. Padahal tempat curhat terbaik itu Allah. Kamu bisa cerita apa aja, kapan aja, dan gak perlu takut di ghosting atau di read doang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hanya kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku. Lihat, bahkan Nabi Yakub pun curhat langsung kepada Allah. Kalau kita sedih, jangan ragu untuk sujud lebih lama, doa lebih khusyuk, dan ceritakan semua keluh kesah kita kepada Allah. Insya Allah, curhat kepada Allah akan memberikan ketenangan yang gak bisa kamu dapat dari orang lain. Yang terakhir dan paling penting, kesedihan itu sementara. Seberat apapun masalahmu saat ini, sebesar apapun rasa sedihmu, ingatlah bahwa semuanya sementara. Nggak ada kesedihan yang abadi di dunia ini. Yang abadi itu hanya kehidupan di akhirat. Jadi, jangan sampai kita terpuruk karena kesedihan di dunia, lalu lupa mengejar kebahagiaan di akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang akhirat menjadi tujuannya, maka Allah akan menjadikan kekayaannya dalam hatinya, melancarkan urusannya, dan dunia akan datang kepadanya dengan tunduk. Dan barang siapa yang dunia menjadi tujuannya, maka Allah akan menjadikan kefakiran di depan matanya, mencerai-beraikan urusannya, dan dunia tidak akan datang kepadanya kecuali apa yang telah ditetapkan untuknya. Jadi, daripada tenggelam dalam kesedihan dunia, yuk perbaiki fokus kita. Selalu ingat bahwa dunia ini tempat ujian, tapi kebahagiaan sejati ada di akhirat. Kita sedih sekarang, nggak apa-apa. Asal jangan lupa bahagia di surga ya. Teman-teman, itulah 5 hakikat kesedihan yang harus kita ingat. Kesedihan bukan kutukan, melainkan ujian yang bisa mengangkat derajat kita di sisi Allah. Jangan pernah merasa bahwa kesedihan adalah tanda kelemahan. Justru dengan kesedihan, kita bisa semakin dekat kepada Allah, semakin kuat dalam iman, dan semakin bijak dalam menghadapi hidup. Ingat, setiap kesedihan ada rahmatnya, dan kunci untuk menghadapinya adalah dengan iman. Jadi, jangan takut kalau kamu lagi sedih sekarang. Allah nggak pernah meninggalkan kita sendirian. Dia selalu bersama kita, selama kita mau mendekat. Terima kasih sudah menyimak kajian ini sampai akhir. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi pengingat yang baik untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.